Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu nabiyyu wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Yang pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta luang dan waktu sehingga saya sebagai seorang pribadi dapat membuat video ini. Kemudian sholawat berangkaikan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dipertemukan kepada baginda nanti kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tentang ilmu dakwah sebagaimana yang telah diberikan kepada Ibu Nasrillah untuk menjelaskan tentang pengertian ilmu dakwah. Ketika kita berbicara tentang ilmu dakwah, suatu konsep dalam dakwah, pengertiannya itu merujuk pada dua, secara bahasa dan secara istilah. Ketika kita berbicara secara bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Da'ah ya doa da'watan, yang berarti panggilan, ajakan, seruan, himbauan, menyeru. Ketika kita berbicara mengenai tentang istilahnya, penjabaran tentang dakwah, bahwasanya dakwah itu kita ambil, kita petik dari bahasa tadi. Da'a ya da'u dakwatan, bahwasanya memanggil, menyeru, mengajak. Apa yang kita seru, apa yang kita ajak, apa yang kita ajak gitu. Mengajak kepada kebaikan. Secara penjabarannya bahwasanya dakwah ini kita ambil dari ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Sebagaimana yang saya kutip dari Al-Quran surah An-Nahl tadi ayat 125, bahwasanya ud'u ila sabili, serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabb, pada Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izah, pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah, serta berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabilih wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat ini sudah jelas bahwasanya ud'u ila sabili, ajaklah. Ud'u ila sabili, ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu Rabbi. Berarti kan secara penjabarannya dakwah ini mengajak tadi kan. Da'a ya doa dakwatan. Apa yang diajak? Untuk ke jalan yang baik, menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi secara ruang lingkupnya apa-apa saja sih objek, apa-apa saja sih syarat-syarat untuk dakwah ini. Yang pertama itu ada dai. Dai itu adalah seorang penceramah. Bukan berarti dia harus seorang ustadz, enggak. Ketika kita bisa menyeru kepada manusia, kepada sahabat kita, kepada rekan kita untuk berbuat kebaikan, kita bisa disebut dengan dai juga, kita bisa disebut dengan dakwah juga. Kemudian yang kedua ada objek. Apa itu objek? Secara penjabarannya objek ini orang yang kita ajak gitu, manusia yang kita seru untuk mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada melarang untuk berbuat kejahatan. Kemudian yang ketiga adanya yang disampaikan. Jadi syarat dakwah itu kan tadi adanya dai, kemudian objek, kemudian ketiga madu'u. Madu'u itu adalah madu'u, orang ada yang bisa disampaikan. Misalnya ada rekan sahabat kita, kemudian kita ajak dia untuk hal-hal yang simpel seperti melaksanakan sholat, ya kan,
Itu termasuk dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Mungkin itulah penjabaran dari secara bahasa dan secara Islam mengenai tentang dakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.